Pasti semua pernah dengar, bahkan sering ya dengar tentang kita sebagai orang percaya hidupnya pasti akan penuh dengan mujizat demi mujizat, ya, pertolongan demi pertolongan gitu ya. Jadi banyak banget pihak-pihak yang mengajarkan kalau jadi orang Kristen itu mesti banget ada mujizat dalam hidupnya. Harus banget. Pokoknya kayak seolah-olah tuh kayak lu belum Kristen kalau lu nggak ada mujizat dalam hidupnya. Nah, mari kita telaah sedikit tentang mujizat. Kenapa harus kita telaah? Karena banyak orang Kristen yang mengartikan istilah-istilah dalam kekristenan semau-maunya mereka. Mujizat adalah, ya, pokoknya gitu, segala yang menyenangkan hati mereka, segala yang ketika mereka ditolong Tuhan, itu baru mujizat. Kalau misalnya, wah saya ternyata kalah tender, ya itu bukan mujizat. Saya misalnya kalah dalam pertandingan, itu bukan mujizat. Padahal bisa aja itu kekalahan itu adalah sebuah mujizat dari Tuhan, bisa aja. Ada orang-orang yang akhirnya ada sebuah cerita tentang seorang hamba Tuhan yang akhirnya ketinggalan pesawat karena dia terlambat sampai ke bandara. Tapi ternyata karena dia terlambat ke bandara, akhirnya dia istilahnya apa nih? Akhirnya dia terhalau gitu loh dari bencana karena setelah dia lalui hari itu ternyata pesawat yang harusnya dia tumpangi mengalami kecelakaan. Saya tidak mendiskreditkan para korban yang kecelakaan di pesawat itu. Saya cuma bilang ada kejadian seperti itu. Secara manusia dia melihat kayak ada, wah apa nih, gue bikin dosa apa, kenapa gue sampai bisa ketinggalan pesawat padahal gue udah prepare dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia bersyukur saya rasa gitu karena terhindar dari bencana yang besar itu. Sekali lagi saya tidak bilang orang yang mengalami kecelakaan pesawat itu mereka tidak disertai Tuhan. Enggak. Ini cuma cerita personal tentang orang ini. Jadi enggak melulu hal yang buruk itu bukan mujizat. Enggak gitu juga. Nah, ada orang juga mengartikan iman itu apa seenak-enaknya mereka. Mereka kadang-kadang memfigurkan Yesus seenak-enak mereka juga. Mereka pikir Yesus itu ya pribadi pokoknya nggak pernah marah, baik, nggak pernah menghukum, nggak pernah ngomong keras, nggak pernah ngomong kasar. Pokoknya mereka mengartikan istilah-istilah dalam Alkitab itu seenak-enaknya mereka tanpa mau tahu apa arti sebenarnya. Saya kasih ada contoh gini. Saya punya kenalan senior saya dulu di gereja lama saya. Dia cerita waktu itu dia menikah sama istrinya itu. Ini udah lama banget ya ceritanya ya. Dia waktu itu udah nikah lumayan lama lah, berapa tahun gitu, tapi nggak punya anak. Sampai satu hari dia bertemu dengan salah seorang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini mendoakan dia dan dia bilang kamu tidak lama lagi akan punya anak. Anak itu anak perempuan. Dan benar, setahun kemudian mereka punya anak perempuan dan nama anaknya ini untuk menghargai si hamba Tuhan itu, mereka menamai anak itu, nama tengahnya dengan nama hamba Tuhan yang memberi nubuatan tentang kelahiran anak ini. Tapi sekarang orang ini apa kabarnya? Orang ini pindah agama. Padahal dia dulu cerita, mujizat Tuhan memakai hamba Tuhan ini untuk bernubuat kalau saya akan punya anak. Tapi sekarang enggak. Loh, jadi gimana dong ini? Dia udah terima mujizat loh, tapi malah berpindah agama, malah berpindah iman. Dan berpindah imannya bukan gara-gara si hamba Tuhan ini, enggak, hamba Tuhan yang lain. Karena dia disakiti hatinya oleh hamba Tuhan yang lain. Jadi kan aneh. Lalu ada juga teman saya yang lain, dia bercerita, wah dia dapat mujizat, dia dibayarin jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, keluar pulau. Ada juga yang diberi mujizat dapat dikasih mobil, ada juga yang pokoknya banyak deh mujizat. Mereka menyebutnya itu mujizat. Tapi kelakuannya, kalau di sosial media selalu tulis hal-hal semua yang negatif. Semua hal yang tidak membangun lah katakan. Mungkin nggak selalu, tapi ya boleh dibilang 80% isinya ya negatif-negatif semua. Ada juga yang isinya selalu mempertanyakan pemerintahan. Wah ini menteri ini payah nih, ini seolah-olah dia paling jago banget tentang pemerintahan. Padahal nggak pernah mau terjun juga ke dunia politik. Loh, orang ini kan selalu menerima mujizat, kenapa hidupnya nggak bisa seperti Yesus? Padahal katanya ini mujizat. Orang Kristen harus mengalami mujizat, tapi hidupnya tidak mencerminkan kalau dia anak Tuhan. Dia terima mujizat padahal waktu itu.
tapi hidupnya nggak pernah jadi saksi Kristus yang benar. Sekarang lihat, kenapa ketika di atas salib Yesus itu berdoa begini, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa harus pakai kata tidak tahu? Kenapa enggak ya Tuhan ampuni gitu, ampuni aja lah udah gitu, nggak usah pakai karena, nggak usah, ampuni aja udah. Kenapa harus pakai tidak tahu? Tahu nggak, orang-orang di antara orang-orang yang teriak-teriak salibkan Yesus, itu ada banyak di antara mereka yang mengalami dan melihat sendiri mujizat yang Yesus lakukan di depan mata mereka. Mujizat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 4.000 orang, membangkitkan Lazarus yang mati, anak Yairus yang mati, lalu menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, orang kerasukan. Itu ada mereka semua, mereka lihat semua. Dan kenapa mereka yang melihat mujizat yang dengan nyata mereka lihat, mereka pun akhirnya adalah menjadi salah satu atau menjadi sebuah kelompok yang menyuarakan supaya Yesus disalibkan. Dan saya yakin mereka yang ngomong disalibkan itu nggak cuma yang melihat, tapi juga yang mengalami mujizat Yesus. Barangkali ada orang yang disembuhkan dari kusta itu yang 10 orang, itu kan yang balik cuma 1 ya. Mungkin ada salah 1 atau salah 2 gitu dari yang 9 orang yang tidak kembali untuk bilang terima kasih sama Yesus. Mungkin ada dari antara mereka yang ikutan bilang, wah salibkan dia juga, salibkan gitu. Bisa aja. Nah, mereka ini, mereka tutup mata atas perbuatan ajaib yang Yesus lakukan dalam hidup mereka. Mereka seperti itu hanya karena prinsip hidup mereka disenggol. Sebab Yesus itu mengakui kalau dirinya itu adalah Mesias. Buktinya udah jelas. Nggak ada satupun nabi yang pernah hidup sebelum Yesus datang, bahkan sesudah, yang mampu melakukan mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan. Tapi apa respon mereka ketika prinsip hidupnya disenggol? Salibkan dia. Seumur hidup saya udah banyak banget membantu orang, bahkan menolong orang dari ketika mereka masih kesusahan dan sebagainya lah gitu ya. Tapi hanya karena sebuah teguran ringan yang pernah saya lontarkan untuk mereka karena kesalahan mereka, mereka langsung musuhin saya. Tanpa pernah nginget kalau saya pernah melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Malah ada yang sampai memfitnah saya. Nah kelihatannya saya kayak meminta pembenaran atau kayak, wah lu kan udah gue tolong. Enggak. Saya cuma mau ceritain gini, artinya apa sih fenomena seperti ini? Artinya adalah perbuatan baik kita terhadap orang lain enggak pernah menjamin orang itu akan berubah jadi lebih baik atau orang itu akan kembali berbuat baik kepada kita. Buktinya kan gampang, ya Yesus udah banyak mujizat dan kebaikan tapi salibkan dia. Apalagi cuma seorang saya gitu yang berbuat baik sama orang lain. Jadi gereja-gereja semua, apa yang kalian harapkan ketika kalian membuat sebuah ibadah khusus? Hadirilah ibadah penuh mujizat, ibadah kesembuhan ilahi. Apa yang kalian harapin? Pertobatan. Dalam perjalanan hidup saya ada tuh orang-orang yang mengakui kalau hidup saya penuh mujizat. Banyak yang kayak gitu, tapi mereka ngapain responnya? Mereka tuh, lu doa Gi, biar gua juga terima mujizat kayak lu, biar orang tua gua taubat, biar bos gua, wah pokoknya gitu. Tapi mereka nggak mau merubah iman mereka kepada iman yang benar, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Mereka mau mujizatnya, mereka nggak mau. Siapa yang mampu memberi mujizat itu dalam hidup kita? Jadi buat apa kejar mujizat? Buat saya lebih baik mereka tetap hidup dalam kesusahan tapi hatinya melekat sama Tuhan, daripada hidupnya penuh dengan mujizat tapi mujizatnya minggir dikit, dianya langsung murtad. Lebih baik hidup lu gak ada mujizat tapi lu dekat sama Tuhan, ada jaminan keselamatan yang masih melekat erat dalam hidup kita, daripada lu ngomong ada mujizat ini, mujizat itu dan sebagainya, tapi sebenarnya hati lu jauh dari Tuhan. Jadi buat apa kejar mujizat? Kejar si pemberi mujizatnya. Mau dikasih mujizat kek, mau enggak dikasih mujizat kek, itu terserah dia. Karena kita mengikut Tuhan Yesus. Karena kita sadar cuma dia satu-satunya jalan keselamatan yang sudah menembus kita dari dosa, dari ikatan dosa. Jadi selamat merenung.